di sini ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Babi Lut, ya, di pintu Lut. Lut itu nama satu tempat yang sekarang dikuasai Israel. Itu berjarak 13 mil dari Tel Aviv. Di sanalah nanti ada tempat yang disebutkan Rasulullah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Sebagaimana dalam hadis yang berikutnya juga masih riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Kemudian juga ada hadis lain untuk menguatkan hadis yang tadi, masih dalam kitab yang sama. Saya Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menukilkan juga hadis ini. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran diantaranya ayat 185, Allah SWT menyatakan bahwa siapapun yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, ini kata Allah, firman Allah. Setiap yang berjiwa pasti mati. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan mencukupkan pahala kalian pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh beruntunglah dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah nilai kehidupan dunia itu melainkan seperti kesenangan yang menipu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang bernyawa pasti mati, tidak terkecuali Dajjal. Kenapa Dajjal mati? Karena Dajjal makhluk. Dajjal ciptaan Allah, dia bukan Tuhan. Pada akhirnya manusia nanti akan tahu kalau Dajjal ini bukan Tuhan, dia manusia biasa seperti kita. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Kapan Allah pertemukan Nabi Isa dengan Dajjal? Ini ada satu kitab yang saya coba foto kamera, dan di sini ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Babi Lut, ya, di pintu Lut. Lut itu nama satu tempat yang sekarang dikuasai Israel. Itu berjarak 13 mil dari Tel Aviv. Di sanalah nanti ada tempat yang disebutkan Rasulullah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Sebagaimana dalam hadis yang berikutnya juga masih riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Kemudian juga ada hadis lain untuk menguatkan hadis yang tadi, masih dalam kitab yang sama. Saya Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menukilkan juga hadis ini. Idba'asallahu al-Masih ibna Maryam. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam, fayangzilu indal manaratil bayda, maka Isa bin Maryam kemudian turun di samping menara putih, Syarqiyah Damaskus, Damaskus Timur. Masjid bermenara putih di Damaskus Timur itu cuma satu, itu Masjid Umawi. Disebut Masjid Umawi karena masjid ini dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dibangun oleh dinasti Umayyah, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan membangun masjid di sana? Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan pergi ke Suriah, ke Damaskus, dan mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah, lalu membangun Masjid Umawi di sini? Di dalam kitab Hasan wal Husain, Al-Hasan wal Husain rahimahullah, Al-Khabar lam tuzkar, Hasan Husain, cerita yang tidak dikabarkan. Di sana Syekh Hasan Al-Husaini menceritakan bahwa Abu Muslim, seorang tabi'in, datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, bertanya pada Muawiyah, "Ya Muawiyah, inna nasa yubayyuna Aliyan imaman lana wa khalifatur rabi'ah lil muslimin min khulafai rasulil mahdin, falima tubayyuh?" Wahai Muawiyah, sesungguhnya kaum muslimin telah berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai imam kita, sebagai khalifah dari khalifah keempat dari khulafai rasulin al-mahdin. Kenapa engkau tidak berbaiat padanya? Apa kata Muawiyah? Ya Aba Muslim, innaka ta'lam lianna Ali bin Abi Thalib li'annahu la yuhkim
la yuhkimu man qatala ibna ammi Utsman bin Affan. Wahai Abu Muslim, kau tahu bahwa Ali bin Abi Thalib sampai hari ini belum menghukum pembunuh sepupuku Utsman bin Affan. Padahal pembunuhnya Utsman bin Affan ini ada keliaran di sekitar kita, kok dibiarkan? Itu yang membuat aku kecewa, maka aku tidak berbaiat padanya. Andaikan Ali menghukum pembunuh sepupuku, aku akan berbaiat pasti kepadanya. Aku tidak lebih mulia dari Ali, dia lebih mulia daripada aku. Tapi kalau dia sampai hari ini Ali tidak menghukum pembunuh sepupuku, maka aku kecewa. Ini yang menghalangi aku berbaiat padanya. Oh, itu rupanya kenapa Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali. Kecewa karena Ali tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan, sepupunya Muawiyah. Maka pergilah Muawiyah ke Suriah. Di Suriah beliau mendirikan dinasti Umayyah. Nah, beliau membangun masjid, mestinya masjid Umawi, ya. Dan itu berada di Damaskus Timur. Nah, ciri khas masjid tadi adalah memiliki menara putih. Kemudian Isa bin Maryam turun di masjid menara putih ini di timur Damaskus. Timur Damaskus maksudnya Aleppo, atau orang menyebutnya Halab. Bainal marhudatain, menggunakan pakaian yang dicelup dengan dua warna kuning, yang marhudatain. Wadi'an kaffaihi ala aznihatil malakain, beliau menyimpan, meletakkan kedua tangannya pada sayap kedua malaikat. Jadi beliau turun landing dari langit ke bumi menggunakan sayap dua malaikat. Kemudian idza tata'a rasah qatara, apabila beliau menundukkan kepalanya akan berjatuhan sesuatu air mirip air, ya, sesuatu mirip air. Artinya ada kemungkinan beliau telah bersuci, telah berwudu dan bersuci di langit sana di Matul A'la. Wa idza rafa'a ra'sah wa idza rafa'ahu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya, tahaddara minhu jumadan, akan berjatuhan mutiara dari kepalanya. Kalului sesuatu mirip mutiara marjan, mutamanikam. Fala yahillu lil kafirin, fala yahillu lil kafirin, maka tidak halal, akan tidak kuat bagi orang kafir. Maka tidak halal bagi orang kafir yajidu riha nafsih ila an mata, ila mata, maka tidak halal bagi seorang kafir pun yang mencium bau wanginya tubuh Isa bin Maryam melainkan akan mati. Jadi kalau Nabi Isa saking wanginya, orang kafir mati menciumnya. Wa nafsuhu wa nafasuhu yang tahi haitu yang tahi tarfuh, harumnya tubuh Nabi Isa itu bisa tercium sampai sejauh mata memandang. Subhanallah. Baik. Fayatlubu hatta yudriku bi Babilon. Fayatlubu, maka Nabi Isa kemudian mencari-cari Dajjal, ya, hatta yudrikahu, sehingga Isa bin Maryam menemukan Dajjal di Babilon, di pintu Lut. Fayaktuluh, lalu Isa bin Maryam membunuhnya. Summa ya'ti Isa bin Maryam qauman, kemudian ada satu kaum mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Qad asamahumullahu minhu, Allah telah menyelamatkan kaum tadi, kelompok tadi dari Dajjal. Artinya kaum ini adalah kaum yang berhasil menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Maksudnya dari Dajjal. Ketika Dajjal datang, kaum ini melindungi diri. Dia selamat, tidak terkena oleh fitnah Dajjal. Karena siapapun yang terkena sihir Dajjal, salah satu cara Dajjal menyihir seseorang adalah dengan saling menatap. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tatapan mata Dajjal itu penuh dengan sihir. Apabila seseorang terkena tatapannya, maka udah hatinya itu dan pikirannya ada dalam genggaman Dajjal. La yakhlau minhu, dia tidak akan bisa lepas dari Dajjal. Hatta yasura tabian lahu haqq tabian, sampai menjadi pengikut Dajjal yang setia. Jadi kalau ada Dajjal, jangan sampai berpapasan begini dan saling mandang, nanti kita menjadi pengikut Dajjal. Baik, kemudian fayamsahu an wujuhihim, maka Isa bin Maryam mengusap wajah mereka, membersihkan wajah mereka. Wa yuhadditsuhum bidarajatihim fil jannah, dan Nabi Isa bin Maryam menceritakan derajat mereka di surga. Ya, mereka yang Nabi Isa temukan tadi, atau kaum yang datang kepada Nabi Isa mengusap wajahnya. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, makanaka fil jannah, anta min ahlil jannah. Diusap satu-satu. Subhanallah. Itulah kaum yang Rasulullah sebutkan, kaum yang Allah berikan kemenangan kepada mereka dan mereka sudah pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita yang diusap wajahnya nanti? Amin, mudah-mudahan. Berarti saat itu kita telah mulai peperangan demi peperangan yang besar luar biasa. Kita telah memenangkan dua perang, Armageddon dan Malhamatul Kubra.